Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab memegang posisi khalifah kedua dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi, setelah wafatnya khalifah pertama yaitu Abu Bakar Shiddiq. Beliau merupakan sahabat dekat Nabi, serta ayah dari Hafsyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak masuk agama Islam, Umar bin Khattab memberikan banyak kontribusi signifikan bagi perkembangan Islam. Di antaranya mencakup penciptaan kalender Hijriah serta pendirian berbagai lembaga kajian Al-Quran. Umar bin Khattab memiliki sifat keteladanan yang patut kita tiru. Salah satunya adalah ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesetiaannya yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang berani dan tegas, namun juga memiliki kelembutan hati. Sifat pemberani inilah yang membuatnya dijuluki singa padang pasir. Bahkan, keberanian Umar bin Khattab ini begitu besar hingga membuat malaikat Munkar dan Nakir terdiam. Malaikat Munkar dan Nakir termasuk di antara 10 malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Mereka memiliki tugas untuk menanyai setiap orang di alam kuburnya. Sebagaimana disebut dalam riwayat, malaikat Munkar dan Nakir ketika menjalankan tugasnya selalu mendatangi ahli kubur dengan rupa yang menakutkan. Wajahnya sangat hitam dengan kedua matanya melotot seperti tonjolan kendi tembaga. Kedua malaikat ini juga memegang palu besi, yang andaikan gunung-gunung dipukul dengan palu itu maka akan hancur lebur. Matanya seperti kilat menyambar, suaranya seperti gemuruh petir. Jika berbicara maka akan keluar api dari mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana cara malaikat Munkar dan Nakir menanyai seluruh manusia secara bersamaan di alam kubur? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah Jilid 1, dengan izin Allah malaikat Munkar dan Nakir memiliki kemampuan untuk berada di lokasi yang berbeda dan jarak yang jauh secara bersamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya membatasi pendengaran manusia di alam kubur. Orang yang berada dalam kubur hanya bisa mendengar suaranya sendiri serta suara malaikat Munkar dan Nakir, meskipun mereka dimakamkan dalam satu kubur yang sama. Lantas, seperti apakah kisah Umar bin Khattab membentak malaikat Munkar dan Nakir? Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengalami pengalaman luar biasa di alam kubur, saat berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki penampilan keras dan menakutkan. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani, sehingga ditakuti oleh setan dan orang-orang munafik. Selain itu, ia juga disegani oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Imam fi Bayan Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Izzuddin bin Abdissalam. Kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang membentak malaikat Munkar dan Nakir juga diceritakan dalam kitab Nashoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat dan jasadnya dimakamkan, orang-orang kemudian meninggalkan tempat pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja yang tetap berada di lokasi pemakaman. Hal ini dikarenakan Sayyidina Ali ingin mengetahui dialog yang akan terjadi antara Sayyidina Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya, Sayyidina Ali kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan penglihatan atau penyingkapan tabir, mukasyafah, untuk melihat Sayyidina Umar di alam kuburnya. Kemudian, permintaan Sayyidina Ali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Sayyidina Umar bin Khattab wafat dan berada dalam kubur, ia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan penampilan yang sangat menakutkan. Awalnya, Sayyidina Ali mengira bahwa Umar bin Khattab akan merasa takut menghadapi kedua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian kedua malaikat itu langsung bertanya kepada Sayyidina Umar, siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu? Mendengar pertanyaan kedua malaikat itu, kemudian Sayyidina Umar balik membentak malaikat Munkar Nakir seraya berkata, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kedua malaikat ini pun terkejut karena baru kali ini mereka dibentak. Dengan suara yang tegas, Umar berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, aku adalah sahabat Nabi, sahabat dari kekasih Tuhanmu. Pada akhirnya, malaikat Munkar dan Nakir melaporkan kejadian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan penjelasan mengenai sosok yang baru mereka hadapi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan kepada keduanya untuk bersikap lebih santun terhadap orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir menampilkan wajah yang lebih ramah kepada ahli kubur yang berasal dari kalangan orang beriman. Inilah salah satu karomah Sayyidina Umar yang membuat Sayyidina Ali takjub. Sayyidina Ali pun memuji tindakan yang diambil oleh Sayyidina Umar. Demi Allah, sahabat Umar telah memberi manfaat bagi manusia semasa hidupnya dan setelah wafatnya. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, kejadian serupa juga dialami oleh Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah mendapatkan pengalaman berkomunikasi dengan ayahnya melalui mimpi. Abdullah melihat ayahnya berada di suatu tempat dan bertanya tentang keadaannya di alam kubur. Sayyidina Umar kemudian menceritakan bahwa setelah jasadnya diletakkan dalam liang lahat, dua malaikat datang dengan penampilan yang menakutkan. Mereka mengajukan pertanyaan, siapakah Tuhanmu dan siapakah nabimu? Kemudian Sayyidina Umar menjawabnya, Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku. Kemudian Sayyidina Umar membalas dengan bertanya, siapakah Tuhanmu? Keduanya lalu berbisik-bisik, ini adalah Umar. Setelah itu, kedua malaikat itu pergi meninggalkan Umar. Demikianlah kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang sangat pemberani. Keberaniannya tidak hanya terlihat selama hidup di dunia, tetapi juga tetap kuat di alam kubur ketika menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana jawaban Umar dalam kisah ini tidaklah sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal. Seperti Yazid bin Harun yang ketika ditanya kedua malaikat perihal siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.